Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita sebetulnya sudah sedikit mengulas berkaitan fungsi input trigonometri, tapi di sini saya akan mengulang kembali sedikit supaya Anda memahami berkaitan dengan berkaitan dengan konsep input trigonometri. Kita sudah ini ya. Nah, input trigonometri sering ditulis dengan sin di sini pangkat negatif 1x ya, atau dibaca arke sin x ya. Nah, pertama adalah untuk arke sin x. Misal saya punya fungsi dulu fx sin x. Nah, fx sin x itu daerah asalnya semua bilangan real, sedangkan daerah hasilnya dari negatif 1 sampai 1. Ya, ini selang tertutup ya. Nah, ingat kemarin sudah dibahas bahwa untuk suatu fungsi akan mempunyai fungsi impulsnya jika dia fungsinya monoton ya. Nah, sedangkan kalau seluruh bilangan real sudah dibahas waktu hari Rabu ya, bahwa ini tidak akan memiliki impuls kalau dibatasi dari semua bilangan real. Nah, maka untuk mempunyai fungsi impuls itu dia adalah harus dibatasi, yakni di sini dibatasi dari mana? Nah, ini jika kita punya ini dalam dibatasinya x-nya itu dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 karena dia monoton dan diambil yang paling dekat ke sumbu x ya. Dan ini hasilnya harus tetap harus negatif 1 sampai 1. Maka untuk impulsnya fungsi arke sin x-nya maka dia dibatasi x-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini ya. Sehingga kalau kita punya suatu fungsi fx misalkan arke sin x, maka daerah asalnya adalah, nah terbalik dari ini ya, negatif 1 sampai 1, sedangkan hasilnya adalah dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya berkaitan dengan arke cos x ya. Ini atau arke cos x ya, dibacanya ditulisnya ini, kalau dibacanya ini ya, nulisnya ini cos x misalkan ya. Nah, ini intinya sama. Sebelum saya membahas itu, kita misalkan punya fungsi fx-nya adalah cos x. Nah, ingat daerah asal cos x sama, yaitu semua bilangan real. Sedangkan hasilnya sama ya, dari negatif 1 sampai 1 untuk sama dengan daerah asal dan hasilnya sama dengan sin x. Nah, ingat kalau seluruh bilangan real ternyata dia bukan fungsi monoton sehingga dia dibatasi. Nah, di sini tidak diambil dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Kenapa? Kalau dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 dia adalah tidak monoton. Tetapi dia akan diambil yang menghasilkan daerah ini negatif 1 sampai 1, tetapi yang paling dekat dengan sumbu x, dan yang karena untuk dari min pi per 2 tidak berlaku maka diambil dari 0 sampai pi. Sehingga jika kita memiliki y cos x, artinya bisa ini x-nya itu adalah arke cos x. Nah, ini dibatasi x-nya itu dari 0 sampai pi. Sehingga y-nya ya ini negatif 1 sampai 1. Nah, ini secara umum. Sehingga kalau kita punya ya ini fungsi fx arke cos x, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real, bukan ya. Daerah asalnya adalah kebalikan ya, negatif 1 sampai 1, sedangkan daerah hasilnya adalah dari 0 sampai pi. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah misalkan kita punya ini ketiga ya, saya tulis di sini arke tangen ya. Arke tangen x atau ya. Nah, ini misalkan fx adalah tangen x. Nah, daerah asal dari tangen x
apakah semua bilangan real? Nah, ingat, tangen X itu sin X per cos X. Nah, kalau dia semua bilangan real, itu cos yang ada nilai mutlak penyebut yang menyebabkan 0. Misalkan cos pi per 2, cos 5 pi per 2, cos min pi per 2, dia cos min per 2 itu menghasilkan 0. Maka dia dibatasi. Ini semua bilangan real jadi X, di mana X-nya tidak sama dengan 2K kurang 1 ya, pi per 2 dengan K bilangan bulat ya, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Jadi semua bilangan real kecuali ini ya. Yang kecuali ini semacam 3 pi per 2, 5 pi per 2 dan seterusnya ya. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Maka dia tidak berlaku ya. Nah, ini juga mempengaruhi, ini sama ya. Ini bedanya, ingat bahwa daerah ini adalah hampir sama dengan daerah arcus sin X. Kalau dia punya arcus tangen X ya. Jadi jika fx y-nya tangen X ya. Jika hanya X-nya menjadi arcus tangen Y, maka X ini X-nya harus dibatasi. Nah, sama karena sin X per cos X, tetapi cos X-nya kalau yang tadi dari min pi per 2 pi per 2, maka ini hanya dari Y-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, tetapi tidak termasuk min pi per 2 pi per 2-nya karena dia akan menghasilkan 0 cos X-nya. Sedangkan hasilnya, nah ingat ya, lupa ini ya. Daerah hasilnya lupa ini. Daerah hasil untuk ini adalah semua bilangan real. Ya, hasilnya adalah semua bilangan real. Nah, ini min pi per 2 sampai pi per 2. Bagaimana Y-nya? Nah, Y-nya adalah X-nya, ini salah ya. X-nya ini, sedangkan Y-nya adalah semua bilangan real ya. Nah, ini batasi yang membedakan ini karena ingat sudah dilihat di gambar sebelumnya, di buku itu sudah ada ya bagaimana gambar arcus tangen X. Selanjutnya yang terakhir adalah arcus secant X ya. Secant X itu 1 per cos X, jadi dia mirip dengan arcus cos X. Sehingga jika saya punya fx secant X, nah daerah asalnya mana ya? Nah, untuk daerah asal secant X itu adalah semua bilangan real kecuali negatif 1, kan kebalikan dari ini ya. Kecuali semua bilangan real kecuali ini ya. Jadi dari 1 atau boleh saja Anda menulis ini dari negatif hingga sampai 1, negatif 1, mohon maaf, gabung dari 1 sampai hingga. Jadi yang tidak berlaku yang ini. Ya, apa daerah asalnya? Nah, daerah hasilnya. Nah, ini daerah hasilnya adalah, mohon maaf, ini yang maksudnya ini daerah hasil ya, ini salah. Daerah asalnya adalah untuk ini adalah sama seperti daerah asal tangen X, yakni di mana X tidak sama dengan 2K kurang 1 per 2 V dengan K anggota bilangan bulat. Sedangkan yang tadi itu daerah hasil. Nah, ini daerah hasilnya adalah kebalikan dari daerah hasil cos X, yakni dari semua bilangan real kecuali interval terbuka negatif 1 sampai 1. Atau boleh Anda tulis semua bilangan real itu kita tulis bisa negatif hingga sampai negatif 1 gabung dari 1 sampai hingga. Nah, ini adalah konsep daripada arcus sin X ya. Nah, arcus secant X. Bagaimana arcus secant X? Sama intinya, jika Y arcus jika Y secant X, maka X adalah sama dengan secant Y. Nah, saudara di sini, ini kan menjadi daerah asal nantinya di sini ya. Di X-nya dari mana? Nah, ini X-nya itu adalah dibatasi dari
0. Nah ini yang tidak berlaku di mana ya? 0 sampai 0 pi per 2 ya, dan pi per 2 X sampai pi ya, atau kalau kita tulis bahwa X-nya itu adalah semua pada anggota 0 sampai pi kecuali pi per 2 ya. Jadi ini, sedangkan Y-nya adalah Y-nya hasilnya adalah dari, nah ini dari tadi ya, sama, harus sama. Y-nya adalah Y lebih kecil dari negatif 1 atau Y lebih besar dari 1 ya. Nah ini untuk fungsi 4 ini. Di sini hanya dibahas hanya 4 karena nanti ada hubungannya dengan integral sebetulnya ya. Jadi hanya 4, tidak sampai 6 untuk Arcus itu karena ada hubungannya dengan nilai integral. Walaupun sebetulnya bisa 6-6-nya ininya, tapi untuk ini adalah hanya 4 karena ada kaitan dengan nilai integral. Nah untuk ini yang berkaitan yang kemarin Anda banyak bertanya. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana berkaitan 4 kesamaan, di mana 4 kesamaan itu akan digunakan pada rumus-rumus integral juga pada turunan ya. Nah, pertama kita akan membahas berkaitan dengan 4 kesamaan. Nah, karena di sini ada 4, saya akan membahas satu-satu ya. Kita akan misalkan kemudian ada pertanyaan, apakah arc sin X itu sama dengan theta ya? Arc sin X itu sama dengan sudut sebetulnya ya. Nah, misalkan contoh, ketika Anda disuruh arc sin, misalkan cari sin 3 pi per 2 ya. 3 pi per 2 itu berapa ya nilainya? Nah, ketika Anda disuruh mencari sin 3 pi per 2, misalkan cari sin 3 pi per 2 ini, saya hapus dulu. Atau jangan jauh-jauh, sin 3 pi per 2. Nah 3 pi per 2 itu sin 127 ya. Sin, misalkan sin 3 pi per 2. Pasti jawabannya adalah negatif 1 ya kalau ini 3 pi per 2 itu. Dia negatif 1. Tetapi saudara, kalau disuruh mencari arc sin dari sin 3 pi per 2, ini jawabannya tidak akan 1. Tidak akan 3 pi per 2. Tetapi jawabannya adalah negatif pi per 2. Karena memang dibatasi daerahnya itu, hasilnya itu, arc sinnya itu adalah dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Beda kalau Anda disuruh mencari, misalkan kita tahu sin pi per 4 misalkan ya. Pi per 4 itu berarti 45 derajat ya. Maka dia aslinya adalah setengah akar 2. Nah, ketika Anda disuruh mencari sin, arc sin dari sin pi per 4, maka jawabannya adalah pi per 4. Kenapa? Karena pi per 4 ini termasuk kepada pi per 4 ini termasuk pada negatif pi per 2 sampai pi per 2. Jadi berbeda ya. Kalau dia di luar ini, maka jawabannya adalah, kan yang mendapatkan nilai negatif 1 itu kan bisa sin min pi per 2, sin min pi per 2, ini salah satu. Jadi berbeda ketika Anda akan mencari ini. Kalau Anda lihat saja di kalkulator ya. Sama untuk yang arcus tangan, sekan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini yang penting yang ditanyakan, banyak ditanyakan berkaitan dengan bagaimana 4 kesamaan. Saya akan membahas semuanya dulu. Mengapa itu 4 kesamaan yang ditanyakan oleh Anda. Pertama adalah berkaitan dengan tadi, arc sin. Jadi ini tetap. Misalkan silakan Anda mau memisahkan theta, mau apa itu silakan. Misalkan saya di sini punya Y arc sin X.
Nah, atau kita balik, Bu kok tadi Y-nya sin dibalik oleh Ibu Y sin X, maka ini nggak apa-apa, ini tinggal bolak-balik ya. Maka X sama dengan sin Y. Saudara, kalau ada soal seperti ini, maka Anda harus menggambar. Kalau Anda tidak mengerti, kita akan gambarkan ya. Saya akan menggambarkan. Ini penting saudara ya. Nah, ini misalkan sudut Y, ya, ini segitiga siku-siku. Nah, kita Y itu adalah X sin Y. Nah, saya akan di sini sin Y sama dengan X atau X per 1. Nah, ini ya. Kita akan menetapkan X-nya di mana, satunya di mana. Karena dia sin Y, maka ini X, ini 1. Ya. Sehingga sin Y adalah X per 1 ya. Kalau artinya, kalau kita rubah lagi, tadi Y itu apa? Nah, Y itu adalah arke sin X ya. Arke sin, nah ini, jadi sudut sebetulnya, arke sin X. Ini X, ini 1. Nah, ini apa? Ini adalah 1 dikurangi X kuadrat ya. Ini akar 1 dikurangi X kuadrat. Nah, min pi per 2 sampai pi per 2 untuk arke sin X dia ada di kuadran pertama dan kedua ya, min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga untuk sin itu adalah kita akan lihat di sini di kuadran pertama dia positif ya, baik yang sangan, sekan dan sebagainya. Pertama kita akan menginginkan sebetulnya intinya sama, kita punya sin Y. Sin Y sama dengan X per 1. Atau kita apa tadi yaitu berarti sin arke sin X, jawabannya pasti X ya, karena ini X per 1. Kalau dibatasi dari X-nya itu negatif 1 dan 1 ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita punya cos Y? Nah, cos Y itu adalah cos arke sin X ya, Y-nya kita ganti. Nah, kita lihat cos Y. Cos Y itu mana yang ini ya? Akar 1 dikurangi kuadrat per 1. Nah, ini yang banyakkan. Kenapa kok Bu di sini tidak ada plus min, tapi yang lain ada plus min? Nah, saudara begini. Cos ini, nah tadi sudah ditentukan bahwa arke sin X ini terletak dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Nah, ini. Jadi saya lupa. Bahwa kita ingat bahwa min pi per 2 arkes sin X ini terletak di antara kedua ini, yakni dari sampai pi per 2. Nah, nilai cos, nah di sini beda. Nilai cos di antara min pi per 2 sampai pi per 2 nilainya apa? Positifkah atau bisa negatifkah? Ingat, nilai cos di antara kuadran pertama dan kedua itu adalah dia positif. Sehingga di sini tidak ada tanda plus min. Ya, nanti akan dibahas untuk yang lainnya. Nah, ini kenapa? Karena dia nilai ini, jadi ini akan arke sin X itu akan menghasilkan dari sini min pi per 2 sampai pi per 2. Nilai cos di antara min pi per 2 sampai pi per 2 dia adalah positif. Maka di sini tidak ada tanda positif ataupun negatif ya, dan memang harus positif. Akar 1 ini kan hasilnya pasti dia positif. Jadi itu tidak sembarangan. Kemudian sebetulnya dari sini Anda bisa mencari sin cos tangan Y. Jadi bisa semuanya tangan arke sin X. Nah, arke tangan itu adalah X per akar 1 dikurangi X kuadrat. Jadi penting gambar untuk memudahkan. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari tangan. Nanti kalau banyak soal seperti ini, bukan menanyakan yang 4 kesamaan saja, tapi nanya beberapa. Misalkan kita punya tangan sin cos tangan sekan. Di sini bisa mencari sekan. Sekan tangan sekan Y atau sekan. Nah, biasanya diminta ini ya, arke sin X. Nah, ini kebalikan daripada cos ya, sehingga ini tinggal kita tulis 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat. Sekan, kotangan, tangan, sekan. Kotangan ya, lupa ya, kotangan Y atau kotangan arke sin
X ini sama saja dengan akar 1 dikurang X kuadrat per X. Kebalikan ya dari tangen. Kemudian satu lagi adalah kosekan Y. Kosekan arcus sin X. Nah ini ya, kalau Anda diminta ini. Nah ini kebalikan dari mana kosekan? Dari sin. Yakni ini 1 per X. Nah ini adalah, ini yang nanti 4 kesamaannya ada hubungannya dengan nilai integral. Jadi yang inilah nanti ada hubungannya. Jadi kenapa negatif, kenapa positif, ini dari sini. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan cos X-nya, arcus cos X-nya. Yang kedua ya, misalkan Y-nya arcus cos X ya. Sehingga kita bisa membalikan X-nya adalah cos Y. Nah ingat X ini terletak di antara 0 sampai arcus cos X ini atau Y ini dia terletak pada 0 sampai pi ya. Nah ini jadi arcus cos X itu nilainya antara 0 sampai pi. Nah untuk mempermudah itu saya akan inikan dengan gambar. Jadi cos Y sama dengan X. Ya, cos Y sama dengan X. Nah, Anda tinggal menggambarkan. Ya. Ini Y, ini segitiga siku-siku. X artinya ini X per 1. Nah, X-nya kita ini di sini, 1 di sini, maka ini akar 1 dikurangi X kuadrat. Sama seperti yang tadi. Atau kita gambarkan karena sebetulnya yang sering diminta ini ya untuk bab ini adalah ini kita robah menjadi arcus cos ini akan kita robah menjadi arcus cos X ya. Ini kita robah menjadi arcus cos X. Ya. Ini arcus cos X, maka di sini adalah akar sama ya X kuadrat, ini 1, ini X ya. Sehingga ketika Anda diminta, misalkan di sin arcus cos X, ini sama saja dengan sin Y. Kalau Anda takut ini, lihat ke sini, sin Y itu apa? Nah, sin Y, atau bisa langsung sebetulnya tidak ini, karena saya sudah membalikan gambar ya. Nah, sin Y, kalau sin Y itu apa? Nah ini ya. Nah sin Y adalah akar 1 dikurangi X kuadrat per 1. Nah ini ya. Nah, ini juga hati-hati. Bagaimana ini akar 1 dikurangi X kuadrat? Ya. Nah, Anda harus ini ya. Nilai Y-nya ini, arcus cos-nya itu di antara 0 sampai pi. Bagaimana nilai sin di antara 0 sampai pi? Ingat ya gambarnya kalau di 0 sampai pi kan kalau ini ya gambarnya begini. Nah, ternyata dari 0 sampai pi dia adalah positif. Atau ya, dia tidak pernah negatif ya, positif 0 bisa hasilnya ya. Maka jelas di sini dia tidak ada plus min. Dia pasti nilainya tidak pernah negatif. Ya dia akan 0 kalau X-nya negatif 1 atau X-nya 1. Berarti dia tidak akan negatif ya. Sama seperti tadi. Kenapa tangan nilai cos? Nah ini ya. Nah ini yang penting. Kemudian bisa kita mengambil sin. Sin sudah cos arcus cos X. Nah, cos arcus cos X pasti adalah X ya, arcus cos X. Kemudian tangen arcus cos X. Nah, ini pentingnya gambar tinggal Anda ini di sini. Mana tangen? Oh, ini. Akar 1 dikurangi X kuadrat per X ya. Selanjutnya arcus kotangan arcus cos X. Nah, kebalikan dari ini supaya mudah, X per akar 1 dikurangi X kuadrat. Kemudian nah kotangan sekan ya. Sekan arcus cos X, jawabannya apa di sini ya. Nah, kebalikan dari ini ya. Berarti dia adalah 1 per X ya. Kemudian selanjutnya kosekan arcus
cos X adalah 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat. Nah ini yang penting. Nah ya, nah ini yang 4 kesamaannya, yang 1. Nah ya ini kenapa dia positif nih, ini yang kedua ya, itu yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan bicara berkaitan dengan arkes tangen. Ya, misalkan Y adalah arkes tangen X. Ingat tadi Y-nya itu dari apa? Arkes tangen itu nilainya Y-nya itu antara 0 sampai pi per 2. Salah lupa. Ini salah, mohon maaf ya. Min pi per 2 arkes pi per 2 ya, tidak termasuk pi per 2-nya ya. Tadi ini. Misalkan ini Y arkes tangen X, maka X sama dengan tangen Y. Nah, tangen Y atau kita ini tangen Y sama dengan X. Nah, kita gambarkan di sini. Ini Y ya. Nah, Y tangen Y tangen Y X per 1. Berarti ini X, ini 1, ini akar 1 ditambah X kuadrat. Boleh X kuadrat tambah 1, X 1 sama saja ya. Nah ini kita akan balikan lagi supaya mudah. Ini saya menggambar ini supaya mempermudah Anda ya. Kadang-kadang ini yang sering salah. Arkes tangen X ya. Kita kembalikan. Maka ini X, ini 1, ini akar 1 ditambah X kuadrat. Nah kita akan mencoba ya. Pertama adalah sin arkes tangen X. Nah, sin arkes tangen X apa ya? Nah, kita lihat sin Y. Kalau Anda ini lihat ke gambar ini. Sin arkes tangen Y itu adalah arkes tangen X itu adalah X per akar 1 ditambah X kuadrat. Cos arkes tangen X sama dengan 1 per akar 1 ditambah X kuadrat. Nah ini positif negatif enggak? Nah kita kembalikan lagi. Arkes tangen itu di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nilai cos di antara min pi per 2 sampai pi per 2 itu adalah tidak pernah negatif. Ya. Dan dia tidak pernah negatif dan tidak pernah menghasilkan 0 juga ya. Dia selalu positif di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga di sini tidak ada plus min. Karena dia dan tidak ada tanda negatif ya, karena tidak pernah menghasilkan negatif, juga tidak ada plus min ya. Jadi sehingga ini jawabannya. Maka dia ini. Selanjutnya ada cos, ada apa lagi? Tangen ya. Tangen kalau arkes tangen X pasti jawabannya adalah X. Nah, lanjut kita ke berikutnya, udah tangen, kita lanjut ke kotangen ya. Kita akan ini kotangen arkes tangen X. Kita lihat lagi kotangen berarti dia adalah 1 per X ya. Selanjutnya sekan arkes tangen X ya. Sekan arkes tangen X adalah akar, dikembalikan cos akar 1 ditambah X kuadrat. Nah ini jelas positif karena cosnya aja sudah positif ya. Dan terakhir adalah kosekan arkes tangen X. Ini adalah jawabannya adalah akar 1 ditambah X kuadrat per X. Nah ini adalah berkaitan dengan nilai cos. Selanjutnya kita akan berkaitan dengan arkes sekan X ya. Untuk kesamaan yang ini yang ditanyakan ada plus minusnya kenapa. Nah pertama kita lihat misalkan Y arkes sekan X. Ingat bahwa arkes sekan X ini sebetulnya dia dari pi per 2 sampai pi ini jika X-nya lebih kecil sama dengan 1 ya. Karena nilai kalau kita punya fungsi Y sekan X ya, antara nilai pi per 2 sampai pi hasilnya ini
Sebaliknya kalau kita punya sekan Y atau sekan nilai sekan di antara ini hasilnya ini. Jadi dia negatif kalau dia di antara pi per 2 sampai pi. Dan dia positif kalau dia di 0 sampai pi per 2. Nah ini ada hubungannya. Pertama kita coba untuk sin. Sin arcus sekan X ya. Ini kita lihat aja ke sini karena sudah dirubah ya. Ini segitiga siku-siku misalkan. Sin arcus sekan X berarti akar ya. X kuadrat dikurangi 1 per X ya. Nah, kemudian ini Bu ini hasilnya bisa apa? Ya, bisa ini. Ini kan ini X ya. Yang jika akar saja itu yang akan ini ya X karena kalau akar positif, kalau X itu kan bisa negatif bisa positif. Sekarang cos arcus sekan X. Nah, cos arcus sekan X berarti kita lihat arcus ini 1 per X ya. Kemudian cos yang ini adalah tangen arcus sekan X. Nah ini arcus sekan ini. Nah ini yang ini ya. Kenapa dia X kuadrat negatif positif? Nah ini kenapa dia positif negatif? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita kalau dia nilai ini arcus sekan X ini kalau dari 0 sampai pi per 2 dia positif. Tetapi kalau arcus sekan X ini, kalau pi per 2 sampai pi dia negatif. Maka dia bisa menghasilkan positif jika dari 0 sampai pi hasil dari ini. Positif 0 pi per 2 itu menghasilkan positif jika dia adalah nilainya dari pi. Ya. Dan dia akan begini. Arcus sekan X ini akan kalau X-nya kurang dari negatif 1, dia hasilnya adalah pi per 2 sampai pi. Nilai tangen di antara pi per 2 sampai pi hasilnya adalah negatif saudara. Nah ini negatif. Sedangkan jika X-nya lebih besar sama dengan 1, ya ini nilai ini, maka dia akan menghasilkan 0 sampai pi per 2. Sehingga ya sekannya. Jadi sekali lagi jika X-nya di antara X-nya lebih kecil daripada negatif 1, maka arcus sekan X menghasilkan pi per 2 sampai pi. Nilai tangen di antara pi per 2 sampai pi hasilnya adalah negatif. Maka ini ada tanda negatif. Kemudian selanjutnya jika X-nya di sini X-nya lebih besar sama dengan 1, maka nilai arcus ini, arcus sekan X itu menghasilkan 0 sampai pi per 2. Nah nilai tangen antara 0 pi per 2 adalah menghasilkan nilai positif. Nah makanya di sini adalah positif negatif. Karena dia akan menghasilkan negatif maupun positif. Ya. Nah ini saudara untuk berkaitan dengan nilai arcus tangen. Ya. Tangen arcus sekan X. Kemudian ada kotangen arcus sekan X. Nah ini juga sama karena ini kan balikan ya. Sehingga ini plus min 1 per akar X kuadrat kurang 1. Yang itu ada sekan. Kemudian ada sekan arcus sekan X. Jawabannya adalah X. Kemudian adalah tangen kosekan arcus sekan X ya. Yakni jawabannya X. X per akar X kuadrat kurang 1. Nah ini 4 kesamaan yang ini, nah ini saya akan tulis ini. Jadi yang penting, jadi ada 4 yang nanti digunakan berkaitan dengan turunan dan ada hubungan dengan integral. Ya. Pertama adalah turunan, mohon maaf, bahwa cos arcus sin X adalah akar X kuadrat akar 1 dikurangi X kuadrat. Ini hati-hati ya, satunya di mana ya. Kemudian ada sin arcus cos X. Ini sama jawabannya. 1 dikurangi X kuadrat. Yang ketiga adalah sekan arcus tangen X. Yakni adalah, ini jawabannya adalah akar 1 ditambah X kuadrat. Dan terakhir, nah ini yang keempat, yakni tangen
arkes sekant X, jawabannya adalah plus min akar X kuadrat kurang 1. Nah, hati-hati saudara ini ya. Ini X kuadrat kurang 1 kali 1 kurang kuadrat. Nah, dari sini juga kita bisa disuruh misalkan cari tangan. Nah, ini dengan misalkan tangan sin, atau jangan ya, yang mudah dulu cos sin 2X ditambah arkes tangan X per 2 misalkan ya, Anda disuruh mencari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya Anda memisahkan dulu. Misalkan boleh kata ini sebagai sudut. Misalkan saya di sini saya akan untuk menjawab ini, saya akan memisahkan ya. Misal theta adalah arkes ini boleh apa saja, mau A, mau B, mau C ya, ini terserah. Ini berarti sin theta sama dengan 2X. Nah, ini ya, kita balikan. Gambarkan saja oleh Anda di sini. Kira-kira nggak apa-apa, ini juga tetap saja theta misalkan ya. Ini theta, maka 2X per 1. Misalnya sin theta, berarti ini 2X. Ini 1, ini adalah 1 dikurangi 4X kuadrat. Kemudian kita misalkan beta misalkan ya. Betanya adalah arkes tangan ini kita misalkan sebagai beta ya. X per 2 sehingga tangan beta adalah X per 2 ya. Nah, dari sini kita akan ini misalkan ini beta. Nah, ini tangan beta berarti ini X, ini 2. Maka ini adalah X kuadrat ditambah 4 ya. Nah, ketika Anda disuruh mencari cos arkes sin 2X ditambah arkes tangan X per 2, tinggal Anda tulis di sini menjadi cos theta ditambah beta. Nah, gunakan sifat kesamaan daripada cos ya, cos theta tambah beta. Ini artinya cos theta, cos beta dikurangi sin theta, sin beta atau cos theta. Nah, tadi sudah ada apa cos theta. Nah, lihat ke sini. Cos theta itu adalah akar 1 dikurangi 4x kuadrat. Kemudian cos theta, cos beta ya. Sisa cos theta, cos betanya adalah 2 per akar x kuadrat tambah 4. Kemudian dikurangi sin theta. Nah, kembali lagi ke sini. Sin theta adalah 2x ya. Nah, dikali sin beta. Sin beta adalah x per akar x kuadrat tambah 4. Sehingga ini kita inikan. Nah, ini sama ya. Penyebutnya sama, kita bisa langsung. Ini 2 akar 1 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat akar x kuadrat tambah 4. Nah, ini untuk 4 kesamaan. Yang penting bagaimana cara mencarinya. Jadi kalau ada soal seperti ini, pertama memisahkan dulu, kemudian gambar supaya Anda mudah ya. Kemudian ini dari sini gambarkan. Ini misalkan lagi gambarkan. Kemudian Anda tinggal memisahkan. Sehingga kita akan mulai seperti ini. Ini mempermudahnya. Nah, untuk 7.7 mungkin saya sampaikan sana. Nanti kita ke 7.7 ya.